وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وآله أما بعد. Alhamdulillah, ayyuhal ikhwatu fillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Bapak-bapak serta ikhwan-ikhwan sekalian rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah ada beberapa dari keutamaan doa sebagai sebaik-baik sebab yang dilakukan oleh seseorang untuk mengobati penyakit hatinya, sebagai sebaik-baik usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mengusahakan kebaikan dalam dirinya. Kita akan masuki fasal yang baru. Yang paling bermanfaat untuk mengusahakan penyembuhan penyakit dalam diri seorang hamba. Wa huwa ajul bala, yang mana doa ini merupakan lawan dari bencana. Jadi kalau kita ingin menghadapi bencana, mengatasi bencana, maka hadapilah dengan doa. Hadapilah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yudafi'uhu wa yu'alihu. Senantiasa doa itu yudafi', menolak bencana, wa yu'alihu, dan melawannya, wa yamna'u nuzulahu, bahkan dia bisa mencegah turunnya bencana, wa yamna'u, bisa menghilangkannya, atau menghilangkannya tidak ada, atau minimal dia bisa menghilangkan bencana tersebut dalam kalabur. Oleh karena itu ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba yang untuk banyak berdoa, meminta kepadanya, karena doa merupakan sebaik-baik sebab untuk mengatasi masalah-masalah dalam diri kita, mengobati penyakit kita, mengatasi jadi doa termasuk itu juga merupakan ketentuan yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh dalam berdoa untuk menjadikan keadaan kita itu baik dari hal-hal yang buruk. Maka ini sama maknanya dengan misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka merubah keadaan diri mereka sendiri. Artinya perintah untuk berusaha. Jika kita ingin mendapatkan takdir yang baik, kita bersangka baik kepada Allah, kemudian kita lakukan usaha dengan sungguh-sungguh yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah, merubah diri menjadi baik, maka dengan itu insya Allah keadaan kita di luar menjadi baik. Termasuk berdoa kepada Allah, mengusahakan memenuhi sebab-sebab dimudahkan pengabulan doa seperti yang kita bahas sebagiannya pada pertemuan yang lalu, dengan meminta bersungguh-sungguh, bahkan ilhah, ya, seperti merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang meminta dengan sungguh-sungguh kepadanya. Ini maksudnya keadaan doa yang bisa menolak takdir Allah Subhanahu wa taala, artinya perintah untuk anjuran memperbanyak usaha yang bermanfaat untuk merubah keadaan diri manusia agar mendapatkan takdir yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa silahul mu'min, kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wa huwa silahul mu'min.
Dan doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Kama rawal Hakim fi sahihihi min hadits Ali bin Abi Thalib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mu'min wa imadud din wa nurus samawati wal ardh. Dan doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Cuma sayang lafaz ini dhaif dalam hadis yang dibawakan ini, hadis yang lemah. Meskipun jelas doa itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, karena dengan doa itulah kita akan bisa meminta segala kebaikan yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala dan meminta untuk dihindarkan dari segala keburukan yang Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menghindarkannya dari kita. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Sahihnya, dan kalimat mengatakan Sahih Al-Hakim ini fihi nazar, perlu ditinjau kembali karena kita ketahui kitab Al-Mustadrak meskipun dikatakan oleh Imam Hakim itu tujuannya untuk membawakan hadis-hadis yang tidak luput dari Sahih Bukhari dan Muslim, padahal kata beliau sesuai dengan syarat keduanya, tapi karena ini dikritik oleh para ulama bahwa apa yang dibawakan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab ini tidak memenuhi kriteria syarat seperti yang ditentukan oleh Imam Bukhari dan Muslim, apalagi kemudian bahkan hadis-hadis yang dibawakan dalam kitab ini ada yang lemah, bahkan ada yang sangat lemah. Perawi-perawinya juga banyak yang bermasalah, bahkan banyak perawi-perawi yang matruk, ditinggalkan riwayatnya sampai riwayatnya sangat lemah sekali. Oleh karena itu tidak tepat jika dinamakan kitab Al-Hakim Mustadrak itu sebagai Sahih Al-Hakim. Meskipun beliau sendiri menamakannya demikian atau memaksudkannya demikian, tapi kenyataannya menurut para ulama kritikus ahli hadis bahwa penamaan tersebut tidak sesuai karena terbukti banyak hadis-hadis yang lemah dan dikritik oleh para ulama. Jadi diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya dari riwayatnya sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, lafaz hadisnya ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman, dan imaduddin, tiang penopang agama, sekaligus sebagai nurus samawati wal ardh, cahaya bagi langit-langit dan bumi. Cahaya bagi langit-langit dan bumi. Ini lafaz yang lemah yang disebutkan dalam hadis ini, yang sanadnya terdapat perawi yang lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Meskipun jelas kita ketahui doa adalah sumber kebaikan besar bagi manusia, termasuk sebab yang sangat besar. Bahkan kita sudah pernah terangkan juga dalam kajian kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang selalu menegakkan ibadah kepadanya, kemudian dalam pelaksanaan ibadah tersebut mereka senantiasa menyandarkan kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang itulah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ini terdapat dalam surat Al-Fatihah. Bahkan inilah yang menjadi inti dari surat Al-Fatihah. Kata salah seorang ulama salaf, Al-Fatihatu sirrul Quran wa sirrul Fatihati hadhil ayah. Al-Fatihah itu adalah rahasia atau inti kandungan dari Al-Quran, dan inti kandungan dari Al-Fatihah adalah ayat ini. Hanya kepadamu lah kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Artinya apa? Mentauhidkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Di samping itu, dalam melaksanakan ibadah semata-mata bersandar kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala dengan selalu meminta pertolongan kepadanya, kemudian memohon perlindungan darinya dari segala keburukan. Inilah inti daripada surat Al-Fatihah yang merupakan inti daripada Al-Quran. Oleh karena itu kedudukan ini sangat agung, kedudukan ini sangat tinggi,
Saya sudah terangkan berkali-kali dalam kajian kita bahwa doa itu adalah penghimpun kebaikan, pengumpul segala kebaikan, seperti ucapannya Mutarrif Ibn Abdullah Ibn Syekhir, tadzakartul khair fa'idhal khaira katsir. Aku mengingat-ingat kebaikan, maka ternyata kebaikan itu banyak dan bermacam-macam jenisnya. Tsumma tadzakartu, kemudian aku ingat bahwasanya kebaikan itu semua di tangan Allah. Wal khairu kulluhu fi yadik. Kebaikan itu semua ada di kedua tanganmu ya Allah. Biyadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan. Kata beliau, fa'idzan, kalau demikian, ad-du'a'u huwa jima'ul khair. Kalau begitu, maka doa itu dialah penghimpun segala kebaikan. Karena semua kebaikan yang diinginkan oleh manusia, agar bisa dimilikinya, bisa menghiasi dirinya, yang semua ada di tangan Allah, maka tidak lain cara untuk bisa memilikinya adalah dengan meminta dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah cara untuk memiliki kebaikan tersebut. Berarti doa merupakan sebab utama penghimpun segala kebaikan agar bisa dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu doa memiliki sekian banyak keutamaan, dan juga saya sudah bahas bahwasanya doa merupakan sebab utama untuk meraih taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, walahu ma'al bala salatu maqamatin. Dan doa ini, doa bersama dengan bala, bencana, ada 3 keadaannya. Ada 3 keadaan. Ini pelajaran penting bagaimana cara kita menghadapi bencana agar bencana itu tidak sampai mencelakakan diri kita, atau minimal nantinya ringan, yaitu kita menggunakan senjata yang berupa doa. Kata beliau, doa bersama bencana ini memiliki 3 keadaan. Ahaduha, yang pertama, ayyakuna aqwa minal bala'i fayadfa'uhu. Doa itu lebih kuat daripada bencana, sehingga doa itu bisa menolaknya, bisa mengalahkannya. Ini tentu saja paling penting dalam masalah ini kalau kita ingat dalam hal bencana yang berhubungan dengan agama kita. Dalam hal yang berhubungan bencana yang bisa merusak keimanan kita, bencana dalam agama, yang perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak menimpa kita. Wala taj'al musiballah. Jadi dilawan dengan doa yang minimal nanti akan diringankan musibah tersebut. Dengan kekuatan doa, maka dia bisa menghilangkannya sama sekali atau minimal meringankannya. Ayyakuna aqwa. Jadi yang pertama, doa itu lebih kuat daripada bencana yang ada, sehingga doa bisa menolaknya. Asani, yang kedua, ayyakuna ad'afa minal bala'i alaihi al-bala'u fayutabu bihi al-'abdu. Doa itu lebih lemah daripada bencana yang ada, sehingga bencana tadi walakin fariyud dha'ifan, akan tetapi terkadang bisa jadi berikan ringan bencana tersebut meskipun dia itu lemah. Maksudnya di sini tentu saja maksudnya doa yang kuat, doa yang lemah sudah kita bahas. Doa yang terpenuhi padanya syarat-syarat pengabulan doa, tekad yang kuat dari orang yang mengucapkannya, kemudian keyakinannya, termasuk hal-hal yang mendukungnya seperti doa yang memakai Asmaul Husna, nama-nama Allah yang maha indah, atau sifat-sifatnya yang maha sempurna, kemudian menggunakan adab-adab doa yang dianjurkan dalam Islam lainnya, maka ini jelas akan memperkuat pengaruh daripada doa tersebut. Jadi kembali kita membahas tentang fungsi doa sebagai pengobat hati manusia atau penolak bencana dari diri manusia. Sebagaimana Al-Quran yang dibaca oleh manusia, kita ketahui bacaan mereka juga bertingkat-tingkat keutamaannya.
bertingkat-tingkat pengaruhnya dalam menanamkan kebaikan dalam diri manusia. Orang yang bacaannya kuat dalam artian dia paham, dia bisa merenungkannya dengan baik, memahami artinya, kemudian dia bisa pahami dan menjadikan hatinya bersinar dengan bacaan yang dibacanya, maka ini jelas pengaruhnya beda yang didapatkannya dibandingkan orang yang hanya sekedar membacanya sambil lalu tanpa ada perenungan, tanpa ada penghayatan, tanpa ada upaya untuk memahami dan menyinari hatinya dengan bacaan Al-Quran tersebut. Oleh karena itulah Allah memuji, yang seperti saya bilang tadi dalam pengajian tadi siang hari tadi, Allah memuji orang-orang yang membaca Al-Quran dalam firman-Nya, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yang mereka membaca kitab tersebut dengan haqqa tilawah, bacaan yang sebenarnya, mereka itulah orang-orang yang mengimaninya. Ini menunjukkan bahwa tidak semua orang itu membacanya dengan benar. Allah memuji orang-orang yang membacanya dengan benar, artinya membaca dengan merenungkan dan bisa mengambil cahaya petunjuk dari Al-Quran. Ini jelas beda keadaannya dengan orang yang melakukan atau membaca Al-Quran dengan sekedar membaca saja tanpa hal yang disebutkan dalam orang yang dipuji ini. Asalis, keadaan yang ketiga. Wa yamna'u kullu wahidin minhuma sahib. Kedua-duanya itu sama kuat. Yataqawwama, saling seimbang. Yang masing-masing dari keduanya akan yamna'u, mencegah lawannya. Ini keadaan yang ketiga. Jadi sama kuat. Oleh karena itu ini semua merupakan anjuran untuk apa? Anjuran kita memperkuat doa. Sudah kita katakan yang sangat bermanfaat. Seperti Al-Quran. Seperti zikir-zikir yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu. Dan banyak. Tanya tidak mengambil, tidak mendapatkan manfaat yang maksimal. Memfungsikan sebab yang sangat kuat ini untuk mencapai apa yang diinginkannya berupa kebaikan dalam dirinya. Maka ini anjuran untuk kita memperbaiki doa kita, mengusahakannya agar bisa lebih kuat sehingga bermanfaat menolak penyakit dalam diri kita, bermanfaat kalau kita meminta kepada Allah kemudian dikabulkan permintaan kita, dan manfaat-manfaat yang lainnya yang kembali untuk kebaikan diri kita sendiri. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wa qad rawal al-Hakim fi sahihihi min hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Imam Al-Hakim juga dalam kitab Mustadraknya meriwayatkan dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayangnya di sini banyak yang dibawakan hadis-hadis yang sanadnya bermasalah ya. Lafaz hadisnya, Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata kepadaku, la yughni hadarun min qadarin wa du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil wa innal bala'a la yanzilu fayalqahu du'a'u faya'talijani ila yaumil qiyamah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lemah ini, la yughni hadarun, sikap hadar, berhati-hati, waspada, itu tidak akan bermanfaat untuk menghindari takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa, dialah yang bermanfaat dari segala sesuatu yang telah turun, telah terjadi, dan apa-apa yang belum terjadi. Kalau sudah terjadi, dengan doa insya Allah bisa dihilangkan, atau minimal dijadikan ringan. Atau kalau itu berupa musibah duniawi, dengan doa kita meminta kepada Allah untuk dimudahkan menghadapinya dan menjadikan musibah tersebut sebagai sebab diampuninya dosa-dosa kita dan untuk kembali kebaikan bagi diri kita. Wa innal bala'a la yanzil, dan sungguh bencana itu akan turun kepada seseorang. Fayalqahu doa, tapi kemudian doa langsung menghadapinya. Faya'talijani
fayaqalijani ila yaumil qiyamah, yang kemudian keduanya itu saling berhadapan, saling bertempur sampai hari kiamat. Ini keadaannya. Ini hadisnya lemah. Hadisnya lemah secara sanadnya, meskipun sebagian dari yang disebutkan dalam hadis ini ditunjukkan atau dikuatkan secara makna dalam keterangan dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang Rasulullah SAW yang lainnya. Jadi doa itu bermanfaat, dan ini termasuk sebaik-baik sebab yang diusahakan oleh seseorang untuk memperbaiki keadaan dirinya. Wa fihi aidan min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Doa itu bermanfaat terhadap apa-apa yang telah turun terjadi dan untuk apa-apa yang akan terjadi, belum terjadi. Maka hendaknya kalian, wahai hamba-hamba Allah, hendaknya kalian selalu menetapi doa. Selalu menetapi doa. Wa fi aidan, juga masih dalam Mustadrak Al-Hakim, min hadits Thauban, dari hadisnya Thauban radhiyallahu taala anhu, la yaruddul qadara illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-bir wa inna ar-rajula la yuhramu ar-rizqu bidzanbi yusibuhu. Tidak bisa menolak takdir kecuali doa, dan tidak bisa menambah umur kecuali kebaikan, yakni menambah berkah dari umur manusia. Dan sesungguhnya seseorang itu akan terhalang dari rezeki karena perbuatan dosa yang dilakukannya. Jadi perbuatan dosa bisa menjadi sebab seseorang itu akan terhalangi dari kebaikan, termasuk dari mendapatkan rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga dibicarakan oleh para ulama, meskipun sebagian dari lafaznya ini ada yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, dan tetap pada sanadnya ada pembicaraan. Yang jelas makna yang benar dari hadis ini seperti yang saya terangkan tadi adalah anjuran untuk memperbanyak doa dan menguatkan sebab-sebab yang memudahkan doa kita diterima, agar doa itu bisa benar-benar berfungsi untuk menguatkan atau menjadi penyembuh dari penyakit hati kita dan menjadi sebab untuk kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Faslun, kemudian pasal selanjutnya. Min anfa'il adwiyati al-ilhahu fid du'a. Termasuk pengobatan yang paling bermanfaat adalah ilha. Ilha ini meminta dengan sangat, yani seperti merengek ya, dalam berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat bermanfaat sekali, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang selalu menggantungkan diri kepadanya dengan meminta, bersungguh-sungguh dalam meminta kepadanya. Yang kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa qad rawa Ibnu Majah fi sunanihi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Hadis ini juga dalam sanadnya ada pembicaraan, tetapi Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hadis hasan ya, dengan berbagai macam jalan yang saling menguatkan. Jadi barang siapa yang tidak meminta, tidak memohon kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Karena orang yang tidak memohon kepada Allah, seolah-olah dia itu merasa tidak butuh dengan pertolongan Allah, tidak butuh untuk meminta perlindungan dari Allah dari kemungkinan tersesat dalam agamanya. Maka ini jelas adalah seorang hamba yang tidak tahu menempatkan dirinya sebagai hamba,
tidak mau meminta segala kebaikan kepada zat yang memiliki segala kebaikan tersebut, dan tidak mau meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mampu untuk membolak-balikkan manusia dan mampu untuk memalingkan hati manusia dari kebenaran jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakinya. Maka di sini kedudukan doa yang sangat agung, yang di sini menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memurkai orang-orang yang tidak berdoa dan tidak memohon kepadanya. Wa fi sahih al-Hakim min hadits Anas 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Al-Hakim dalam Mustadraknya, dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, laqad hadis ini juga bermasalah dalam segi sanadnya. La ta'jizu fi du'ai fa innahu la yahluku ma'ad du'ai ahadun. Janganlah kalian merasa lemah, malas-malasan dalam berdoa, karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang akan binasa bersama dengan doa yang diucapkannya. Ini juga hadis yang lemah secara sanadnya dan tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Yang jelas keutamaan dan anjuran untuk doa kita ketahui itu sangat-sangat banyak dari hadis-hadis yang sahih yang mencukupkan kita untuk menetapkan keutamaan yang besar dari doa. Dan kita ketahui dari pembahasan mengenai nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki banyak sifat yang bermakna kebaikan dan kemuliaan yang selalu ingin dicurahkannya kepada hamba-hambanya. Maka dengan ini sebenarnya seorang hamba itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia telah mengusahakan banyak bagian kebaikan untuk dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat murka. Memiliki sifat memarahi orang-orang yang menyimpang dari agamanya. Tapi bersamaan dengan itu juga Allah memiliki sifat rahmatnya. Dan sifat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih utama daripada sifat kemurkaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Inna Allaha kataba kitabatan indahu wa huwa indahu fawqal arsy, inna rahmati sabaqat ghadabi." Wa fi riwayatin taglibu ghadabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis dalam sebuah kitab di sisinya di atas arsy, yaitu sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Dalam riwayat lain, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Nah, kata para ulama, ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa sifat-sifat Allah itu satu sama yang lainnya, sebagiannya lebih utama dibandingkan sebagian yang lain. Maka sifat-sifat kebaikan yang Allah miliki mengalahkan sifat kemurkaannya, sifat marahnya, dan sifat-sifat yang dikalahkan dengan rahmat dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga termasuk dalil yang menunjukkan bahwasanya seperti yang saya katakan tadi, nama-nama dan sifat Allah sebagiannya lebih utama dari sebagian yang lain. Sebagaimana firman Allah Al-Quran, sebagian ayat lebih utama dibandingkan sebagian yang lainnya. Ayat kursi, kemudian surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas yang berisi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pujian dan sanjungan terhadap Allah jelas lebih utama daripada misalnya surat Al-Lahab yang menerangkan tentang musuh Allah Al-Lahab, Abu Lahab, atau surat yang menerangkan tentang sifatnya orang-orang munafik dan musuh-musuh Allah yang lainnya. Artinya dari segi kandungannya, dari segi isinya, dari segi pengaruhnya terhadap hati manusia, ini jelas bertingkat-tingkat. Firman Allah itu sebagian di antara sebagian yang lainnya. Maka dari sini saja sudah menggambarkan kepada kita kalau rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mendahului kemurkaannya, maka berarti peluang orang-orang yang beriman untuk mendapatkan bagian besar dari rahmat Allah
sangat besar, sehingga mereka berusaha dengan doanya, berdoa bersungguh-sungguh, mengusahakan sebab-sebab yang memudahkan pengabulan doa. Dengan itu mereka akan mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wa dzakara al-Auza'i wa 'an az-Zuhri. Wa dzakara al-Auza'i wa 'an az-Zuhri 'an Urwah 'an Aisyah radhiyallahu anha. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yuhibbul mulihina fi du'a. Dan Imam Al-Auza'i meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Urwah ibnu Zubair, dari Aisyah, bibinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang melakukan ilhah dalam berdoa, meminta dengan sangat merengek dalam meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hadis yang bermasalah. Imam Al-Auza'i, Az-Zuhri, Urwah ibnu Zubair ibnu Al-Awwam adalah semua imam ahlu sunnah yang sangat terpercaya. Akan tetapi masalahnya timbul dari perawi yang meriwayatkan dari Al-Auza'i. Dia adalah perawi yang tertolak riwayatnya. Yusuf ibnu Safar adalah perawi yang meriwayatkan hadis ini dari Al-Auza'i, perawi yang matruk. Dan dikatakan riwayatnya dari Al-Auza'i itu adalah hadis-hadis yang batil. Oleh karena itu riwayat ini juga lemah. Meskipun ya kita ketahui apa yang disebutkan dalam hadis ini tentang Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang meminta dengan sungguh-sungguh kepadanya, ini ditunjukkan dalam dalil-dalil lain dari syariat Islam. Wa fi kitab az-Zuhd lil Imam Ahmad an Qatadah qala muwarrikun ma wajadtu lil mu'mini mathalan illa rajulan fil bahri ala khashabatin wa huwa yad'u ya rabbi la'alla Allah azza wa jalla ayunjiyahu. Dalam kitab Zuhud tulisannya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, dari tabi'in yang terkenal Qatadah, dari Muwarriq, dia mengatakan, ma wajadtu lil mu'mini mathalan, aku tidak mendapati perumpamaan yang kecuali seseorang yang dia itu terliman fil bahar ala khashabatin, dengan dia memegang sebuah khashabah, sebuah papan, sebuah kayu. Dalam keadaan demikian dia cuma bisa berdoa. Dia mengatakan, dia berdoa, ya Rabbi, wahai Rabbku, artinya selamatkanlah aku, tolonglah aku. La'alla Allah azza wa jalla ayunjiyahu, yang dengan doanya itu dia berharap semoga Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya. Ini permisalan yang menggambarkan bahwa demikianlah keadaannya orang yang beriman. Dalam hidupnya dia selalu merasa khawatir, seperti kekhawatirannya orang yang di tengah lautan sendirian. Di tengah lautan sendirian. Oleh karena itu, masalah-masalah yang berhubungan dengan iman, dengan amalan-amalan yang tinggi dalam agama Islam, ini permasalahan yang seharusnya dikhawatirkan oleh seorang muslim, jangan sampai dirinya keliru dalam masalah tersebut. Yang Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengumpamakan masalah ikhlas misalnya. Ikhlas dalam niat, yang merupakan perkara yang paling wajib dalam Islam. Perkara ini saja sangat sedikit yang bisa selamat dan membersihkan niatnya dalam masalah ikhlas. Beliau mengatakan, wa amma syirku fil iradati wan niyati fadzalikal bahrul ladzi la sahila lahu wa qalla man yanji minhu. Adapun kesyirikan dalam kehendak dan niat manusia, ketidakikhlasan dalam niat dan kehendak mereka, maka itu perumpamaannya seperti bahar, samudra luas yang tidak bertepi, sehingga sangat sedikit sekali orang yang bisa
selamat daripada penyimpangan niat tersebut. Nah, gambaran seperti ini harusnya menjadikan seorang mukmin dalam hidupnya itu selalu dalam ketakutan. Yang dengan ketakutannya ini dia selalu bersandar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mengetahui bagaimana para ulama salaf mengungkapkan ketakutan mereka, padahal mereka adalah orang-orang yang demikian semangat dalam ibadah. Di antara mereka ada yang mengatakan, wallahi inni la astati'u an aqul, demi Allah aku tidak mampu mengatakan, inni dhahabtu yauman qattu atlubul haditha lillah. Ada di antara mereka yang mengatakan, aku tidak berani memastikan bahwa aku pernah pergi satu hari saja menuntut ilmu hadis dalam keadaan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sifatnya para ulama salaf. Ketakutan mereka seperti orang yang berada di tengah lautan dan mereka tidak pernah merasa aman sedikit pun, yang dengan ini membuat mereka semakin tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang ulama salaf lainnya ada yang mengatakan, "Lau anni a'lamu anna Allah taqabbala minni sajdatan wahidatan latamannaitul mauta." Seandainya aku mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima dariku satu sujud saja, maka niscaya aku mengangan-angankan kematian saat ini juga. Subhanallah, ketakutan benar-benar yang mereka miliki, yang ini menggambarkan bahwa demikianlah keadaannya orang-orang yang beriman. Mereka selalu bersandar kepada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyandarkan terhadap apa yang mereka perbuat. Bahkan mereka tidak berani menjamin satu sholat pun yang mereka kerjakan dalam keadaan benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu kalau dia tidak semangat dalam membekali dirinya dengan ilmu yang bermanfaat. Nah, ini kenyataan yang hendaknya perlu diluruskan. Jadi sekali lagi, sikap seperti ini yang saya katakan tadi, terlalu melihat hasil, termasuk dalam hal doa. Waktu dia berdoa, dia sudah mentargetkan sehari 2 hari harus terkabul doanya, kelihatan dari apa yang dimintanya. Maka ini terkadang menjadi sebab yang menjadikan lemah pengaruh daripada doa. Karena ternyata dia berdoa bukan untuk menghambakan diri kepada Allah, tapi sengaja hanya mencari hasil dari ibadah yang dilakukannya. Makanya kata Umar ibn Khattab tadi, "Inilah ahmilu hammal ijabah," yang aku bawa bukanlah sekedar ambisi untuk dikabulkan doaku, keinginan untuk dikabulkan doaku, akan tetapi yang aku bawa adalah semangat untuk terus berdoa. Karena ini sudah merupakan kebaikan dan keutamaan. Fa'iza ulhimta doa, maka jika seseorang, maka insya Allah ijabah itu akan menyertai doa yang kau ucapkan. Maka ini satu pelajaran yang bahwa terkadang ibadah yang kita lakukan, pengobatan yang kita lakukan tidak memberikan hasil yang maksimal akibat dari sikap-sikap diri kita sendiri yang menjadikan terhalangi maksimalnya manfaat dari hal-hal tersebut. Jadi istijab, tergesa-gesa dalam meminta pengabulan doa, atau merasa lambat pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fayastahsira, kemudian hamba itu pun menjadi merasa menyesal atau merasa lemah, jenuh dalam berdoa, wa yada'ud doa, dan akhirnya dengan itu pun dia meninggalkan doa. Subhanallah, orang-orang yang rugi, orang-orang yang tidak mengetahui kandungan yang agung daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa huwa bimanzilati man badara badran aw gharasa ghirasan faja'ala yata'ahadahu wa yakfihi falamma istabta'a kamalahu wa idrakahu tarakahu wa ahmalah. Maka orang ini kedudukannya seperti apa? Seperti orang yang telah menanam benih, menabur benih untuk tanaman di ladangnya, atau menanam tanaman. Kemudian dia berusaha menjaga tanaman tersebut, yusfihi, apa ini, mengairinya, memberinya bukan sebab-sebab yang baik. Maka ketika dia
sempurnanya buah dari pohon dan tanah, lambat idrakahu, yakni mencapai hasilnya, menuai hasilnya, maka dia pun meninggalkannya, kemudian dia menyanyiakan tanaman tersebut. Maka orang ini jelas rugi, karena dia telah memulai amalnya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan usaha dari hambanya. Antum tahu semua, doa itu kan banyak manfaatnya yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Ma min muslimin yad'u bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu ihda salat. Tidaklah seorang mukmin berdoa dengan satu doa yang tidak ada dosa padanya dan tidak ada pemutusan silaturahim, kecuali Allah akan memberikan 3 kemungkinan pada doa yang diucapkannya. Imma ayyu'ajjila lahu da'watahu, bisa jadi Allah akan segera mengabulkan doanya. Wa imma ayyadzakhiraha lahu fil akhirah, atau bisa jadi Allah akan menyimpan doanya itu baginya di akhirat. Wa imma ayyasrifa anhu minas su'i mithlaha, atau bisa jadi dengan sebab doa ini Allah akan memalingkan darinya satu keburukan yang sebanding dengan hal tersebut. Cuma yang kita ketahui, atau bukan jadi kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui, harusnya kita serahkan kepadanya. Nah, oleh karena itulah saya katakan ini orang yang selain kepada Allah, selalu ridho Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengetahui semua pilihan Allah itulah yang terbaik, maka dalam hidupnya dia cuma melakukan usaha, setelah itu masalah hasil dia selalu menyandarkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ingatkan kembali ucapannya sahabat yang mulia Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan, man ittakala ila husni ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'an. Barang siapa yang selalu bersandar kepada baiknya pilihan Allah subhanahu wa ta'ala bagi dirinya, maka dia tidak akan mengangan-angankan sesuatu selain dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka subhanallah, kalau kita renungkan misalnya doa istikharah yang kita ucapkan, waktu kita menyandarkan urusan kita kepada Allah dengan bersandar yang sebenarnya, kalau memang kita sungguh-sungguh dalam bersandar, maka pasti insya Allah Allah akan memberikan pilihan yang terbaik untuk kita. Cuma kendalanya, terkadang kita mengucapkan istikharah, tapi dalam diri kita sudah ada kecenderungan kepada salah satunya yang kita anggap baik dengan pikiran kita, sehingga nanti istikharah yang kita ucapkan pun ya kita bawa-bawa kepada pengertian yang sesuai dengan keinginan kita. Maka tidak ada gunanya kita beristikharah dengan cara seperti ini. Padahal dalam istikharah sendiri lafaznya sangat agung, antum ketahui. Kamu mengetahui bahwasanya perkara ini baik bagiku, maka mudahkanlah aku untuk melakukannya dan mudahkanlah dia bagiku. Kalau engkau tahu ini adalah buruk, maka palingkanlah dariku, jauhkanlah dariku dan mudahkanlah bagiku kebaikan dimanapun aku berada. Ini lafaz yang sangat agung, yang seharusnya menunjukkan kepada kita cara untuk meminta kepada Allah itu adalah dengan meyakini semua kebaikan ada di tangannya, bukan seperti yang dipikirkan atau dimaukan oleh manusia, karena bisa jadi seseorang itu menganggap sesuatu baik untuknya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui ternyata itu adalah keburukan baginya. Wa fi sahih al-Bukhari min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu da'awtu falam yustajab li. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum, akan diijabai, akan dikabulkan doa salah seorang dari kalian, masing-masing dari kalian, selama dia tidak tergesa-gesa dalam doanya. Bagaimana caranya? Dia mengatakan, da'autu, aku telah berdoa kepada Allah, tapi belum dikabulkan juga. Ini tentu saja ucapan langsung atau juga ini yang tidak terucapkan, ini lisanul hal atau lisanul maqal. Ucapan yang terucap dengan lidahnya atau terucap melalui keadaannya. Dia merasa jenuh dalam berdoa, sebagaimana orang yang berdakwah menasihati, dia mengatakan, aduh orang ini susah untuk dinasihati, akhirnya dia berputus asa meninggalkan dakwah yang sangat agung ini hanya karena ujian tersebut.
Subhanallah, kita tahu semua makna ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sewaktu menasihati para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meminta segera pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, walakinnakum qaumun tasta'jilun, tapi kalian adalah orang-orang yang tergesa-gesa. Padahal penderitaan yang dialami oleh para sahabat demikian besarnya. Bersamaan dengan itu Nabi SAW masih mengatakan mereka itu terburu-buru meminta segera pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan kepada kita bahwa jalan dakwah, jalan kebaikan itu panjang. Masih banyak yang perlu kita benahi dalam diri kita. Jangan bermimpi untuk segera kita itu baru belajar setahun 2 tahun langsung disulap menjadi orang yang paling khusyuk sholatnya, orang yang paling menghayati ketika membaca Al-Quran, paling diterima doanya dan segalanya. Ini bukan perkara yang ringan. Para sahabat dan orang-orang yang soleh mencapai semua itu dalam masa yang panjang, dalam waktu yang sangat panjang. Antum semua pernah dengar asarnya Sufyan Ats-Tsauri yang terkenal. Sewaktu dia mengatakan, jahadtu nafsi ala qiyamil lail 20 sanatan, thumma taladzatu bi 20 sanatan. Aku bersungguh-sungguh untuk menundukkan diriku agar bisa melaksanakan salat malam selama 20 tahun. Kemudian setelah itu aku baru bisa merasakan nikmatnya salat malam pada 20 tahun berikutnya. Jadi bukan pekerjaan yang panjang untuk menundukkan hawa nafsu, memperbaiki diri, menjadikan doa itu manfaatnya besar. Semuanya perlu latihan, semuanya perlu kesabaran, semuanya perlu banyak usaha untuk meminta taufik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sungguh-sungguh. Wa fi sahih Muslimin anhu, kemudian dalam hadis sahih riwayat Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi'ithmin aw qati'ati rahimin ma yasta'jil. Seseorang hamba itu akan dikabulkan doanya selama dia tergesa-gesa. Qila, maka ada yang bertanya, istijalu, apakah artinya sikap tergesa? Qala, maka beliau bersabda, ya falam ara yastajibu li fayasta'ud du'a. Yaitu orang mengatakan, naudzubillah min dzalik, aku telah berdoa, aku tidak memandang akan dikabulkan diku, maka dengan itu kemudian dia menyesali atau merasa lemah, merasa jenuh. Dalam keadaan seperti itu, kemudian dengan itu pun dia meninggalkan doanya. Ini adalah perbuatan yang sangat tercela, yang sekali lagi menjadikan sebab doa yang diucapkan bermanfaat atau sedikit manfaatnya yang diinginkan dengan doa yang diinginkan. Wa fi musnad Ahmad min hadits Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu al-'abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Qalu ya Rasulullah kaifa yasta'jil? Qala yaqulu qad da'awtu rabbi falam yastajib li. Senantiasa hambaku dalam keadaan baik selama dia tidak tergesa-gesa. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah seorang yang tergesa-gesa itu? Yaitu orang yang mengatakan, aku telah berdoa kepada Allah, kepada Rabbku, tapi dia tidak mengabulkan atau tidak memenuhi permintaanku. Maka inilah di antara afat yang menjadikan terhalangi pengabulan doa yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada manusia, atau berkurangnya pengaruh dan manfaat dari doa tersebut. Maka ini termasuk hal yang perlu dihindarkan, dan sekali lagi ini mengingatkan kepada kita bahwa banyak sebab-sebab kebaikan dalam Islam yang telah kita pahami, telah kita ketahui. Banyak manfaatnya, seperti masalah sholat yang tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tapi ternyata banyak orang yang melaksanakan sholat juga terjerumus dalam perbuatan keji dan munkar. Apa sebabnya? Ya karena pengaruh sholatnya masih kurang dalam dirinya, karena dia tidak berusaha untuk menyempurnakan sholat tersebut agar bisa memberi pengaruh maksimal dalam dirinya. Maka demikian pula sebab-sebab syar'i yang lainnya. Kalau kita ingin menjadikannya maksimal, memberikan manfaat dalam diri kita, maka kita berusaha memperbaiki dan menyempurnakannya, memperbaiki dan menjadikan sempurna pengaruhnya, serta mencegahnya dari hal-hal yang akan merusak manfaatnya, baik manfaat yang bersifat pahala bagi kita, juga manfaat yang bersifat untuk memudahkan kita
menyempurnakan keimanan dan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai di sini kajiannya insyaallah saya cukupkan, dan kita akan teruskan pada pertemuan besok insyaallah. Untuk pengajian setelah maghrib tadi Pak Sultan meminta untuk orang-orang awam yang ada di sini yang akan hadir nanti, dan beliau meminta yang dibawakan seperti apa yang disampaikan atau kesimpulan dari yang Anda sampaikan tadi di pagi hari tentang masalah taubat. Ini supaya saya ingatkan sama antum bahwa jika nanti yang saya sampaikan pada maghrib itu ada yang terulang, maka memang permintaannya demikian untuk saya sampaikan masalah taubat seperti kesimpulan dari apa yang Anda sampaikan tadi. Maka barang siapa yang tidak ingin hadir maka dipersilakan. Insyaallah untuk kajian ad-da'u wa dawa kita teruskan nanti besok sore insyaallah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dari kajian ini dan afwan atas segala kekurangannya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya pedagang, saya merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat besar dalam dagangan saya. Ketika saya infakkan sebagian harta saya walaupun sedikit, semakin besar hasil dagangan saya. Saya takut dengan kondisi ini kalau saya tidak dapat bagian lagi di akhirat atas balasan dari amal saya karena disegerakan di dunia balasannya. Maka jawabannya, yang seperti ini selama kita niatkan sedekah itu untuk ikhlas karena Allah, bukan karena mengharapkan ganti yang segera. Karena makna daripada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana kasat sedekatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Maksudnya tidak mengurangi harta di sini dalam artian keberkahannya. Keberkahan harta tersebut akan bertambah meskipun secara kasat mata dia berkurang, tapi keberkahannya akan bertambah, manfaatnya juga akan bertambah. Dan inilah maknanya yang diisyaratkan oleh Nabi SAW ketika dalam sebuah hadis sahih riwayat Tirmidzi, ketika beliau menyembelih sembelihan, keluarga beliau menyembelih sembelihan kambing, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah. Setelah kambing itu disembelihkan, dia bertanya, ma baqiya minha, apa yang tersisa dari daging tersebut? Kata Aisyah radhiyallahu anha, ma baqiya minha illa katifuha, tidak tersisa kecuali bagian pundaknya dari kambing tersebut. Maka Nabi SAW waktu itu menjawab, bal baqiya kulluha ghairu katifiha, bahkan justru sebaliknya, semuanya tersisa kecuali tinggal pundaknya yang tidak tersisa. Artinya yang tersisa dan kekal nanti balasannya di akhirat adalah semua yang disedekahkan, sedangkan yang tidak disedekahkan itulah yang akan habis, yang akan nanti hanya akan dimakan dan tidak akan kekal sampai di akhirat. Maka inilah maksudnya dari sedekah yang tidak akan berkurang. Jadi selama niat kita adalah bersedekah karena Allah, bukan karena mengharapkan agar di dagangannya lebih laris lagi, maka kalaupun Allah kemudian dengan itu memudahkan kita bertambah laris dagangannya, maka ini karena bukan usaha dari kita, maka insya Allah tidak mengurangi pahala kita di akhirat. Selama bukan ini yang kita harapkan atau kita niatkan dari kebaikan yang kita lakukan. Jadi perbaiki niat kita, kemudian jangan berharap dari infak kita itu akan segera digantikan dalam berupa dagangan kita, karena kalau itu yang kita harapkan nanti ya dikhawatirkan seperti yang kekhawatirannya si penanya ini. Bolehkah mendoakan kejelekan untuk orang kafir yang menghinakan, mencaci kita? Mendoakan yang terbaik adalah mendoakan hidayah baginya. Ini tentu saja perbuatan yang lebih baik, sebagaimana Anda ketahui kisah yang sahih dari seorang nabi yang dilempar oleh kaumnya, kemudian justru dia mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pada keturunan mereka orang-orang yang mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terbaik adalah mendoakan hidayah kepadanya dan mendoakan semoga dia bertobat dari perbuatannya tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya, karena dia adalah orang yang tidak paham atau mungkin sudah paham tapi karena kekufurannya menjadikan dia melakukan hal tersebut. Adapun kalau yang kita lakukan dalam upaya mengantisipasi perbuatan seperti ini agar tidak terulang, ya kita jelaskan bahwa ini adalah perbuatan yang salah,
perbuatan yang tidak pantas diucapkan. Kalau orang muslim yang mengucapkannya, misalnya dia menghinakan Allah atau menghinakan Islam, maka ini adalah perbuatan kufur. Kalau dia menghinakan kita, ya, mencaci kita, maka kita kalau dalam masalah-masalah yang bersifat pribadi, sebaiknya kita perlu marah karena bukan menyangkut agama kita, kecuali kalau dia menghina agama baru kita marah dan berusaha menegurnya dengan keras, gitu ya. Doa apa yang umum kita lakukan sebagai manusia, ya? Setiap saat kita berdoa. Jadi kebiasaan berdoa ini sangat bagus dilakukan ada setiap keadaan. Jadi kita melatih diri kita untuk selalu tergantung kepada Allah sampai meminta dalam hal-hal yang sekecil apapun, sebagaimana anjuran Nabi SAW. Meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hal yang sekecil apapun untuk melatih kita agar selalu tergantung kepada Allah dan biasa menunjukkan rasa butuh kepadanya. Bolehkah menyebut orang yang telah mati, orang kafir dengan sebutan almarhum? Ini jelas tidak boleh. Tidak boleh. Almarhum itu seolah-olah kita memastikan dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mendoakannya saja tidak boleh, apalagi seperti memastikan dia dirahmati oleh Allah. Tidak boleh. Ya. Doa yang dipimpin oleh salah satu orang itu secara akal tidak salah. Tidak ada dalil yang mengatakannya keliru. Kalau zikir itu yang dilarang, zikir yang dikomandoi. Kalau doa itu banyak justru hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan demikian. Seperti beberapa asar sahabat, ada asar yang sahih juga seperti itu. Ada sahabat yang ketika anaknya sedang akikah, dia berdoa dan menyuruh yang lainnya mengaminkan, maka diaminkan oleh para sahabat dan tabi'in yang lainnya yang hadir. Juga bahkan perbuatan Nabi SAW diamini oleh para sahabat ketika beliau meminta hujan atau yang lainnya. Banyak hadis-hadis yang sahih. Jadi berdoa berjamaah itu tidak secara akal tidak salah. Yang dikritik oleh para ulama ketika berdoa setelah selesai sholat adalah mengkhususkan waktunya setelah selesai sholat. Itu pun juga masalah ini masalah khilaf. Ibnu Hajar dia termasuk imam yang mengatakan doa setelah sholat disyariatkan karena beliau mengartikan sabda Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi yang hasan atau sahih. Waktu Nabi SAW ditanya ayyu du'ain asma, doa apakah yang paling didengar, Rasulullah SAW bersabda fi jawfil lail wa duburu salawatil maktubat, doa di tengah malam dan di akhir salat-salat yang wajib. Memang pendapat yang rajih dari kata-kata dubur di sini adalah sebelum salam, tapi Ibnu Hajar termasuk mengatakan setelah salam juga ada, dan beliau membawakan dalil dalam masalah ini. Jadi ini masalah khilaf, masalah yang jelas inilah yang dikritik oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim yang mengkritik tentang doa setelah selesai sholat adalah orang yang meyakini ini merupakan rangkaian dari sholat seperti zikir-zikir yang disyariatkan setelah sholat. Adapun doa berjamaah sendiri dalam artian ada yang berdoa yang lain mengamini, maka ini tidak ada larangannya, ya. Yang Anda ketahui. Dan itu pendapat yang lemah. Jadi doa itu diucapkan sebelum salam harusnya. Kalau zikir ya baru setelah salam, itu pun bukan zikir berjamaah. Jadi agar kita bisa mengingkari mereka, ya kita menghindari. Barang siapa yang ingin berdoa sendiri maka ya tidak mengapa, karena sepanjang dia tidak meyakini itu maksudnya dia ingin doa mutlak saja, tidak ada keyakinan bahwa itu merupakan rangkaian dari sholat, tidak mengapa, ya jangan diikuti. Ya, itu ada sunnahnya. Kalau demikian kita berlindung kepada Allah. Ada sunnah yang kita ditinggalkan banyak manusia. Itu kalau kita merasa ada gangguan syaitan tentang konsentrasi, kita segera berta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian meludah ke kiri 3 kali. Itu sunnah Nabi SAW untuk mengusir syaitan yang menggoda. Meludah dengan seperti itu, kayak dengan tiupan sebelah kiri kita. Itu sunnah disebutkan dan termasuk sunnah yang mahjurah, ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Kemudian untuk membantu kita, ya kita laksanakan sholat seperti Nabi SAW. Kita usahakan melihat ke tempat sujud kita, kecuali waktu tahiyat melihat ke arah jari kita. Kemudian kita usahakan pahami kandungan doa, zikir dan bacaan yang kita baca. Ini akan membantu kita untuk lebih konsentrasi. Yang jelas kita berusaha bersungguh-sungguh untuk memudahkan kita agar konsentrasi dan tidak hilang pikirannya kemana-mana, gitu ya. Setelah azan itu kembali kepada masalah doa itu ya muqayyad atau mutlak, ya. Kembali kepada masalah itu. Ya, ada yang mengatakan itu, jadi Syekh Utsaimin dia berpendapat semua doa itu yang asalnya doa itu adalah mengangkat tangan, karena hadis-hadis yang mutawatir yang
memerintahkan untuk mengangkat tangan dalam doa. Sehingga kalau tidak ada keterangan yang melarangnya secara khusus, maka asalnya kita angkat tangan begitu. Itu pendapat beliau. Maka seperti antara azan dan iqamat, apakah ini termasuk doa yang mutlak atau muqayyad dengan waktu? Yang kalau seandainya terikat dengan waktu kan azan dan iqamat itu azan itu dan antara azan dan iqamat itu kan sering terjadi di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari. Seandainya itu pernah dilakukan oleh para sahabat, mesti akan dinukil karena seringnya peristiwa tersebut terjadi. Itu yang jadi masalah. Sementara kita tidak dapati nukilan dalam masalah ini. Walhasil itu termasuk perselisihan yang sama kuat dalilnya di antara keduanya. Karena kata Syekh Utsaimin, kalau tidak ada larangannya maka kembali kepada hukum asal, ada berdoa itu adalah mengangkat tangan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu menurut mereka saja. Kalaupun ada yang diberikan kebaikan bagi mereka, cuma dalam masalah dunia. Cuma dalam masalah dunia. Mereka tidak akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Cuma dalam masalah urusan dunia saja. Itu pun bukan karena dikabulkannya doa mereka, tapi karena istidraj ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitumullaha yu'til 'abda ala ma'asihi ma yuhibbuhu fa'lam innama huwa istidraj." Diulur-ulur begitu, dibiarkan untuk nanti diazab sekalian. Kalau kamu melihat Allah memberikan kepada seorang hamba apa yang disukainya bersamaan dengan perbuatan maksiat yang dilakukannya, maka ketahuilah itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis sahih. Cukup ya kita akhiri. Sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi sunnah yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.